Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari Malang, Jawa Timur, kita terhubung dengan rekan Anwar Fuadi. Selamat siang, Anwar Fuadi. Bisa Anda gambarkan bagaimana perkembangan penyelidikan penyebab tragedi Kanjuruhan pasca Kapolri dan jajaran mendatangi langsung tempat kejadian perkara? Ya, Jason, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saat ini saya berada di Mapolres Malang, di mana situasi saat ini sejak tadi pagi memang sejumlah pejabat dari Polri, ada Kadif Humas Mabes Polri, lalu dari Propam, Puslap 4, dan juga Inafis yang sudah ada begitu dan standby di Mapolres Malang sejak tadi pagi. Dan sekitar pukul 1 siang tadi, kami juga melihat kehadiran dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, lalu kemudian bersama juga dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, dan langsung masuk begitu ke gedung Mapolres Malang. Lalu kemudian tadi siang juga sempat ada konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo terkait dengan perkembangan investigasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ada beberapa poin yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah olah TKP saat ini masih terus berlangsung. Olah TKP yang dilakukan oleh Puslap 4 dan juga Inafis telah berlangsung sejak kemarin malam. Hari ini juga masih terus dilakukan, dan kalau melihat nanti begitu ya perkembangan dari investigasi yang dilakukan, kemungkinan olah TKP ini masih sangat mungkin untuk dilakukan kembali begitu di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, tempat terjadinya insiden yang menyebabkan 125 orang meninggal dunia. Tadi juga disampaikan oleh Irjen Deddy bahwa tim investigasi dari kepolisian ini terdiri dari Bareskrim, baik dari Pidum maupun juga dari Polda Jawa Timur. Selain itu juga ada Lab 4 dari Mabes Polri, dan dari Polda juga dilibatkan, dan juga tim Inafis Polri termasuk juga dari Polda juga dilibatkan dalam investigasi yang dilakukan khususnya untuk melakukan olah TKP ini. Dan untuk saksi-saksi yang diperiksa, ada 4 orang yang dijadwalkan diperiksa pada hari ini. Yang pertama adalah Direktur LIB, lalu Dirut LIB, lalu kemudian ada Ketua PSSI Jawa Timur, dan juga Panpel Arema untuk pertandingan kemarin antara Arema FC melawan Persebaya. Lalu yang terakhir adalah dari Kadispora Jawa Timur. Mereka akan dimintai keterangan begitu terkait dengan pertandingan antara Arema FC dan juga Persebaya yang berlangsung pada Sabtu malam sekitar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain 4 saksi tersebut, polisi juga sudah memeriksa beberapa orang lainnya, diantaranya adalah 18 orang personil yang bertugas sebagai operator begitu pada saat pengamanan yang dilakukan pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan. Selain 18 orang operator atau petugas yang bertugas di Stadion Kanjuruhan, pihak kepolisian begitu atau tim investigasi ini juga melakukan pemeriksaan kepada jajaran manajerial begitu untuk mengetahui siapa sebenarnya memberikan komando begitu pada yang bertanggung jawab memberikan komando pada saat pengamanan. Apalagi tadi saat kami juga bertanya begitu ya, siapa yang kemudian menginstruksikan untuk menembakkan gas air mata, dan ini jugalah yang masih terus didalami begitu oleh polisi saat ini. Dan ini merupakan bentuk komitmen setelah adanya instruksi dari Presiden yang ditindaklanjuti oleh Kapolri. Berikut adalah keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo. Melihat langsung bagaimana kondisi RTKP, kemudian beliau langsung bersama Pak Menpora didampingi dengan Forkopimda Polda Jatim melihat langsung kondisi korban yang dirawat di Rumah Sakit Kanjuruhan. Ya, kemudian juga beliau berkesempatan untuk tausiah ya kepada keluarga korban yang meninggal. Serta malam harinya langsung menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, mengikuti rapat dipimpin oleh Bapak Menteri PMK dengan Pak Menpora, kemudian Forkopimda Polda Jatim, dan juga hadir dari Wakil Ketua DPR RI, ya, bersama tim investigasi dari Mabes Polri untuk rapat langsung tentang langkah-langkah apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Karenanya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, saya mengupdate tentang langkah-langkah tim investigasi yang sudah bekerja pada kemarin malam. Ya. Kemarin malam, Inafis, Lafor sudah langsung melaksanakan kegiatan olah TKP, dan hari ini juga lanjut melaksanakan kegiatan olah TKP. Update pada hari ini, ya, tim investigasi Polri dari Bareskrim akan melakukan pemeriksaan ya beberapa saksi, antara lain dari
Direktur LIB, kemudian Ketua PSSI Jawa Timur, kemudian Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema, kemudian Kadispora Provinsi Jawa Timur. Ya, Jason, selain pemeriksaan yang diagendakan terhadap 4 orang tersebut, saat ini polisi juga sudah mendalami begitu rekaman CCTV. Ada 32 titik rekaman CCTV yang saat ini masih dianalisa oleh pihak kepolisian, khususnya tim yang bertugas melakukan investigasi untuk mendalami kasus ini. Selain itu juga ada 6 telepon seluler yang sudah diamankan. 3 diantaranya ini sudah berhasil teridentifikasi, 3 lainnya ini masih belum bisa dibuka begitu karena ada password sehingga membutuhkan waktu juga untuk membukanya. Dan diketahui bahwa handphone tersebut, terutama yang 3 yang sudah bisa diidentifikasi ini adalah milik korban yang saat itu menonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya FC. Dan untuk update investigasi terkait dengan kasus ini akan terus disampaikan begitu oleh Polri. Dalam hal ini yang bertugas di sini menyampaikan informasi tersebut adalah Kadif Humas Mabes Polri. Rencananya update akan terus dilakukan untuk setiap tahapan-tahapan yang dilakukan begitu oleh tim investigasi yang saat ini bertugas. Sementara itu untuk tim investigasi yang bertugas ini bekerja cepat begitu ya untuk mengungkap kasus ini kepada secara terang benderang begitu sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kapolri. Dan dalam prosesnya ini akan diawasi juga oleh Kompolnas. Jason. Terima kasih. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas.